Orang bijak selalu menepati janji, tapi orang yang paling bijak adalah orang yang berhati-hati sebelum berjanji. Bener sih, ya emang bener. Nggak ada ya, nggak ada yang salah dari kata-kata ini. Orang yang bijak selalu menepati janji, tapi orang yang paling bijak adalah orang yang selalu berhati-hati sebelum berjanji. Manisnya janji jika nggak ditunjukkan lewat perbuatan nyata, hanya akan menggoreskan luka di hati. Berat sih ya kalau buat sosok seorang pria atau wanita ketika berhubungan janji mau dinikahin, janji apalagi ya, mau dimaharin mungkin, atau janji mau biasanya hubungan itu janjinya apa ya, gue janji deh nggak bakalan selingkuh, mungkin gue janji nggak bakalan ngeduain, atau gue janji nggak bakalan nyakitin. Tapi bagaimana jika jalan ceritanya di ujung ceritanya disakitin? Nah, janjinya ini gimana tuh? Itu termasuk pelanggaran atau dilanggar janjinya? Yang di awal si cowok mengucapkan dan bilang, itu termasuk pelanggaran atau dilanggar janjinya? Yang di awal si cowok mengucapkan dan bilang, gue janji bakalan nyayangin lu, gue janji bakalan nerima lu apa adanya, gue janji nerima lu seadanya, gue janji ngesukain lu, kelebihan lu, kekurangan lu sendiri, status ekonomi lu, profesi lu, pendapatan lu, penghasilan lu, gue janji. Tapi lagi-lagi bagaimana jika janji itu gak sesuai? Bagaimana jika janji itu di ujung ceritanya gak sesuai, yang akhirnya nyakitin keduanya? Si ceweknya merasa kecewa dengan janji seorang cowoknya, si cowoknya merasa bersalah dengan ucapan janjinya. Makanya dalam berhubungan itu mending gak usah ada kata janji dulu gitu. Lebih baik ya udah deh, jalanin aja dulu gitu, gimana nyamannya aja, gimana cocoknya gitu. Kalau kamu cocok nyaman dengan aku yang suka sering egois misalnya, kamu nyaman gak misalkan jalan di 3 bulan ini hubungannya? Kalau misalnya kamu gak kuat dengan aku yang suka cuek, aku yang suka egois, ya udah gak apa-apa, aku gak bakalan marah. Kamu boleh ninggalin aku, kamu boleh pergi, kamu boleh juga gak nyukai gitu ya kan. Aku sih dulu sama cewekku dulu bilang kayak gitu, kalau kamu gak suka cueknya aku ya gak apa-apa, aku gak bakalan marah. Kamu kalau gak suka dengan aku yang jarang menjadi cowok yang humoris atau menjadi sosok superhero nya kamu, sosok cowok yang pengen diceritain kayak kamu, ya gak apa-apa, aku gak bakalan marah. Karena emang mungkin aku bukan superhero nya kamu gitu. Ya udah, selesai, beres gitu. Nyesel nggak ada, rasa kecewa marah nggak ada, biasa aja, baik, fine aja gitu. Enak sih sebenarnya kalau berbicara kayak pelan, halus, lembut, tenang gitu ngomong tuh. Kalau misalkan jika hubungannya putus ya, kalau misalkan mau putus, mau udahan gitu, biasanya ngomong tuh yang enak lah gitu ya.
Cari kalau kalau misalkan di antara kalian ada yang mau hubungannya udah berantakan yang mau putus, ya cari tempat suasana yang enak banget buat diajak ngobrol gitu. Jangan sampai mutusin hubungan itu, putus pacar itu di telepon. Itu kalau menurut gue nggak terlalu realistis banget, nggak, kurang sopan lah. Putus di telepon, putus ngirimin chatan atau putus ngirimin email. Bertemu ngobrol empat mata, apa yang pengen diutarain, apa yang pengen dibicarain gitu. Nggak sukanya di mana gitu, omongin baik-baik gitu. Ya itu namanya bicara baik-baik sih putus. Pelan-pelan gitu, ngomongnya pelan-pelan, pakai logikanya, pakai akal sehatnya gitu. Emosinya diturunin dulu gitu, turunin dulu ketika mau. Ya seperti itulah ya. Yang lebih bernilai dari sebuah janji bukanlah kata-kata, tapi sebuah tindakan. Ini emang benar adanya apa yang banyak perempuan bilang, ya emang seperti itu. Seorang wanita lebih membutuhkan, lebih ingin si cowoknya itu ada tindakannya. Seperti itu. Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak akan mengkhianati. Kesetiaan. Bicara tentang kesetiaan, ya tergantung bagaimana cara kalian mempertahankan dan cara bertahan aja sih. Balik lagi kayak di story-story yang udah sebelumnya pernah gue ucapkan, yang kayak bagaimana cara lu bertahan dengan sifat cueknya dia, sifat yang dia tuh suka marah-marah, suka main game, misalkan suka sering main dance kumpul bareng temen cewek-ceweknya, sering diskotikan, sering ke clubbing misalnya, sering membaca buku, sering jalan-jalan, tuh sering banyak makan misalnya. Bagaimana sih kamu memperlakukan dia, cara bertahannya kamu dengan sifat dia yang kayak gitu, sifat dia yang bawel banget dia tuh gitu. Nah kamu tuh nerimainnya seberapa besar sih kamu nerimain cueknya dia, bawelnya dia yang suka sering kumpul main sama cowok-cowoknya, dia yang suka sering berkumpul main sama temen-temen cewek-ceweknya, ya kayak gitu sih. Lebih baik berusaha untuk tidak berjanji daripada berusaha mencari-cari alasan atas janji yang gak dipenuhi. Logika sih ini. Sesungguhnya di balik kata maaf ada janji untuk menjadi lebih baik dan tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama. Terkadang ya kita sebagai manusia ya bisa melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Ada yang kesalahannya nggak disengaja, ada yang ditimbulin kesalahannya itu, ada yang kesalahannya itu dibuat-buat. Besok terulang lagi, ya gitu. Ya mau gimana, ya gitu sih. Hari ini aku bisa baik sama kamu, mungkin besok lusa aku bisa cuek sama kamu, terus kamu mungkin bisa marah-marah besoknya gitu karena aku udah cuek sama kamu. Mungkin hari ini aku perhatian sama kamu, besoknya aku sibuk main game, gak merhatiin kamu marah gak gitu. Seperti itu sih. Percuma saja janji yang kamu beri bila selama ini gak satu pun yang pernah kau tepati. Kasih janji yang pasti aja sih sebenarnya, janji yang pasti gitu.
Kayak contoh hal kecilnya, kita kembali ke hal-hal yang kecil ya, kasihlah hal-hal kecil, janji yang kecil-kecil aja dulu gitu, nggak usah berlebihan gede, bakalan nikahin kamu lah, bakal ngasih mahar segini lah. Itu mah terlalu gede banget ya, berat banget lah. Yang kecil-kecil aja dulu. Besok aku janji, aku kamu jajanin es krim ya, anjay. Itu hal kecil kayak gitulah, hal-hal kecil. Berikan, gue bilang dari yang story-story sebelumnya, berikanlah seseorang itu, pasangan kalian itu jangan terlalu gede-gede dulu gitu. Karena hal kecil pun bisa membuat pasangan kalian bahagia. Hal kecil apapun bisa membuat pasangan kayak kalian tuh happy. Kayak bukain pintu gitu kan. Hal kecil itu sebenarnya. Nuangin minuman, nyuapin. Kalau jatuh di apa sih namanya, kayak di ya kayak hal-hal kecil kayak gitulah. Itu kalau menurut gue balik lagi, hal kecil itu udah impactnya itu gede. Ya kalau menurut gue pribadi, tapi kalau buat orang lain nggak tahu. Setiap orang itu berbeda pengalamannya kalau menurut gue.